Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban Aiman dari Prodi Statistika 2021. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tugas individu basis data pertemuan ke-12, yaitu tugasnya itu disuruh membuat video tutorial, create dua user, terus set password user, terus menggunakan Grand Revoke Access, sama membuat user management yang terdiri dari transaction, rollback, save point, sama log table. Nah, saya izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Oke, lanjut aja kita ke MySQL Workbench-nya. Jadi, tugas pertama kita yaitu membuat create dua user. Ini sebelumnya saya udah nyoba, di mana saya membuat dua user di sini. Yang pertama itu nama usernya Iban Bisa, add localhost, terus lalu set passwordnya. Ini saya membuat password di user Iban Bisa ini, passwordnya pasti bisa. Terus untuk yang kedua, user yang kedua ini saya menggunakan user semangat kamu. Lalu untuk password user semangat kamu ini passwordnya semangat. Nah, jadi langsung aja kali ya dari awal kita buat user, di mana create user, kita buat user baru, di mana nama usernya itu kita buat user satu kali ya. User satu at localhost. Localhost. Nah, habis itu gitaran. Oke, udah. Lalu kita set passwordnya untuk user ini for di mana. Lalu sama dengan kita itu QWERTY kali ya. Kita kasih password QWERTY. Langsung aja kita run. Dan ternyata bisa ya di checklist ini sukses. Lalu kita membuat grant. Nah, grant ini fungsinya itu untuk memberikan akses gitu ya kepada user tersebut. Di sini kita gunakan user satu dan kita berikan akses ke user satu itu select, terus insert dan delete. Nah, di luar ini, di luar select, insert, delete itu untuk user satu itu nggak bisa ya. Dari itu habis itu on. Nah, habis ini on apa? Yaitu on database yang ingin kita gunain. Nah, yang ingin kita gunakan itu order entry. Order entry to ini nama databasenya. Terus nama tabelnya. Nama tabel ini kita pakai semua berarti bintang aja. Lalu kita berikan akses ke user satu ini. User satu. Nah, setelah itu kita run. Oke, udah bisa. Nah, kita udah jadi ini, kita udah buat user satu, terus sudah kita berikan akses. Lalu kita buat user yang kedua. Untuk tugas-tugas selanjutnya, create user, terus user 2 kita buat user 2, di mana localhost. Oke, udah berhasil. Lalu lanjut kita eh, buat passwordnya untuk di user 2 ini. Set password for ini nama user 2. Di mana kita kasih passwordnya itu mungkin ASDFG, ASDFGH. Bentar.
Ini IBAN kali ya. Oke, passwordnya ini IBAN aja. Lalu lanjut kita tentuin, kita run dulu. Oke, lalu kita berikan akses ke dalam user 2 ini dengan cara grant. Kita mau berikan akses apa? Mungkin di sini sama kayak user satu aja kali ya. Kita buat select insert delete on database juga kita sama gitu ya. Terus bintang tuh nama penggunanya. Eh, oke, lalu kita run. Nah, lanjut di sini udah bisa, udah kita buat dua user. Lalu kita coba di command prompt. Nah, di sini command prompt saya udah buka dua command prompt. Di sini saya exit aja kali ya dua-duanya karena saya sudah nyoba. Exit aja, terus di yang satunya lagi kita exit juga. Oke, di pertama ini kita menggunakan user yang pertama kali ya, user satu, di mana passwordnya itu user satu itu QWERTY, QWERTY sebentar, QWERTY. Nah, lalu kita masukin ke user 2-nya, kita gunakan user 2 di mana passwordnya itu ini IBAN ya. Ini IBAN. Ini IBAN. Oke, udah. Lalu lanjut. Oke, kita gunakan dulu apa tadi namanya, order entry ya, order entry. Di sini juga kita gunakan order entry, use order entry. Oke, lalu kita ingin di sini kita tugasnya kan create dua user. Terus abis udah kita buat kan create dua user, terus abis itu set password per user. The Grand juga udah kita gunain Grand, lalu kita revoke, nanti kita akan bahas, tapi selanjutnya kita bakal bahas transaction dulu. Di sini transaction itu kita langsung aja ke prakteknya kali ya biar lebih jelas. Di sini di user satu langsung kita start transaction. Oke, udah berhasil. Lalu kita bakal gunakan order item sekali ya. Di dalam database order entry kita bakal gunain tapi order items, di mana kita akan mendelete. Sebentar, sebelumnya kita lihat dulu. Select from order items. Di sini di tabel order items ini kan ada, kita bakal mencoba menghapus di dua order nom ini yang 2007 kali ya. Oke, langsung aja 20.007. Sorry. Kita pertama start transaction dulu, start transaction. Setelah itu kita delete from order items, di mana order nomnya itu sama dengan 200 2007, 20.007. Lalu ini oke. Oke, kita coba setelah
kita mendelete, kita coba di user satu, select from order items. Nah, di sini di 2007 ini, 20.007 di order 6 20.007 itu udah terhilang gitu di user satu. Tapi sebelum di commit gitu ya, sebelum di commit di user lainnya itu masih tetap bisa dibuka. Coba kita coba di user kedua, query-nya select, kita coba order items. Lalu, nah 2007 ini di sama gitu ya, masih ada karena belum di commit. Coba kita commit biar lebih jelas. Kita commit di user pertama, enter. Oke, udah berhasil. Lalu kita coba di user yang kedua. Kan di user satu udah kita commit. Apakah di user kedua itu order num yang 20.007 ini terhapus? Kita langsung aja coba lihat. Nah, ternyata udah terhapus karena di user satu ini udah kita commit. Tapi kalau kita belum commit, di user 2-nya itu tetap ada. Oke, mungkin itu pembahasan itu transaction itu kurang lebih seperti itu. Terus untuk grand udah, lalu kita revoke kali ya. Kita fokus ke revoke. Oke, kalau revoke ini kita fokus ke MySQL yang ke utama, user yang utama. Di sini kan udah dibuat grand. Coba kita sekarang nge-revoke ya. Dengan query revoke, terus kita kurangin akses. Jadi revoke ini tugasnya itu mengurangin akses gitu ya. Kan kalau grand kan memberikan akses kepada user. Sedangkan kalau revoke itu membatalkan akses gitu. Jadi nggak bisa ngakses lagi gitu. Coba kita coba sebentar. Di sini on order entry juga sama entry bintang titik bintang from nama ininya, nama user yang bakal kita cabut hak aksesnya. Lalu kita run. Nah, setelah ini udah kita coba di comment prompt-nya. Kan kita kan user satu ya. Jadi kan udah kita rubah, berarti kita harus exit dulu. Karena kalau nggak ada exit itu kayak nggak pengaruh gitu. Oke, kita exit dulu, lalu kita join lagi, kita masuk lagi MySQL, usernya itu user satu, passwordnya itu QWERTY. Nah, udah masuk, lalu kita gunakan use order entry akses di net. Nah, berarti nggak bisa kan? Karena udah kita revoke. Karena revoke kan tugasnya kan untuk mencabut hak akses gitu ya. Nah, sedangkan udah kita cabut berarti udah nggak bisa gitu. Nah, coba kita itu lagi apa? Kita kembalikan lagi gitu hak-haknya gitu, aksesnya, hak akses. Kita run lagi yang grand select ini. Oke, berhasil. Kita lanjut ke comment prompt-nya lagi. Sekarang udah kita balikin, kita exit dulu. Oke, lalu kita masuk lagi MySQL user user satu, passwordnya itu QWERTY. Nah, kan udah. Lalu kita coba use order entry, apakah bisa? Nah, bisa database change. Berarti tinggal kita udah dapat akses lagi gitu. Jadi itu untuk ke revoke. Lalu kita lanjut ke rollback. Nah, di sini rollback ini fungsinya itu untuk berhubungan banget sama transaction. Jadi rollback itu fungsinya untuk mengembalikan ke dari awal. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung aja kita praktek gimana udah.
sempat saya jelaskan berhubungan dengan transaction berarti pertama kita di user satu kita tuliskan query start transaction tran transaction. Oke, lalu kita coba sebentar sebelumnya kita buka dulu order item sekali ya. Order items kita lihat dulu itunya. Oke, di mana kita akan menambahkan gitu ya, menginput data di tabel order items. Pertama kita start transaction seperti transaction, terus insert into nama tabelnya itu order items, values, di mana kita tambahin 2027 di mana 5 kali 5 terus lalu TNT 2. Oke, lalu lanjut ke 20. Oke, udah oke. Kita coba from select from order items. Oke, di sini 2007-nya udah nambah. Nah, kegunaan rollback ini itu untuk mengembalikan gitu ya ke aslinya ke awal. Jadi kita coba aja langsung aja kita rollback. Di sini query-nya itu langsung rollback. Rollback. Nah, langsung aja di sini udah oke. Coba kita coba lagi kita select from other items. Nah, di sini yang udah kita tambahin tadi ya, di start transaction terus insert into data yang 20.007. Nah, setelah kita rollback, nah data yang sudah kita buat tadi itu balik ke awal lagi di mana gak ada yang 20.007-nya. Nah, itu fungsinya itu untuk biar lebih cepat gitu. Kalau ada kesalahan, misalkan kita nggak sengaja menghapus tabelnya, nah kita bisa gunakan rollback untuk balik ke asal ke awal. Nah, mungkin kita contohin aja start transaction di mana. Oke, kita delete coba. Kita delete tabelnya. Delete from order items. Oke, udah kita delete. Coba kita lihat tabelnya apakah ada. Nah, empty set berarti udah nggak ada, udah kehapus. Nah, caranya gimana untuk mengembalikan tabel tersebut? Nah, karena kita belum commit atau belum kita save atau commit, nah kita itu bisa menggunakan rollback. Rollback untuk mengembalikannya rollback. Nah, kita coba lagi. Nah, ini balik lagi ke awalnya asalnya. Nah, lalu selanjutnya rollback udah, transaction udah, save point. Nah, untuk save point ini sangat berhubungan juga sama transaction, sama rollback. Transaction, rollback, sama save point itu sangat berhubungan. Coba kita langsung aja kita fokus ke save point. Tapi sebelumnya kita buat transaction dulu, di mana start transaction. Lalu kita ingin membuat menambahkan gitu ya, menambahkan data di mana udah insert into order items. Nah, ini langsung aja kita run. Oke, udah berhasil. Kita select. Coba. Oke, kita select kali ya. Kita select, kita lihat dulu select bintang from order items. Nah, ini udah tambah 2007. Sekarang kita save point-nya gitu. Save point. Sebentar, ada lupa query-nya.
Save point. Sebentar, save pointnya. Oh, save point terus dilanjut eh, nama save point yang kita inginkan. Misal save point SP1, di mana SP1-nya itu nama save point-nya. Lanjut aja, berhasil. Lalu selanjutnya berikutnya langkah coba kita coba delete delete tabelnya. Delete from order items kali ya, order items. Order items. Nah, di sini udah kita delete. Coba kita lihat apakah udah masih ada. Oke, empty set berarti udah nggak ada. Nah, kita ngebalikinnya menggunakan rollback. Tapi karena udah kita save point di setelah kita tambahin values-nya, berarti kita rollback. Nah, rollback-nya itu berarti nggak dari awal. Rollback-nya itu nggak sampai dari awal, hanya sampai save point yang sudah kita buat. Berarti di sini kita rollback, rollback apa ya? Sebentar, rollback tuh. Oke, rollback. Di mana rollback to save point? Nama save point tadi kita berikan SP1. Sekarang udah berhasil. Lalu kita coba select from order items. Nah, di sini kan udah kita apa? Udah kita rollback, udah kita rollback. Terus rollbacknya itu nggak sampai dari awal karena udah kita save point. Berarti save pointnya ini termasuk gitu. Jadi nggak dari awal rollbacknya. Mungkin itu untuk fungsi dari save point. Terus terakhir ini ada log table. Untuk log table ini itu kita tulis query-nya di user utamanya gitu. Di mana fungsi dari lock table itu untuk menutup akses semuanya. Jadi jika kita lock table, berarti tabel itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi langsung aja kita prakteknya, di mana query-nya itu sebentar. Nah, di sini itu di mana lock table order items kali ya, order items read. Nah, kita lock running sebentar. Oke, ada error. Kenapa? Kurang sekali. Log tables.
Coba-coba kita lock tables. Mungkin harus use itu dulu kali ya. Ntar. Oh, harus kita commit dulu. Oke, harus kita commit dulu yang ini. Nanti bingung dianya. Kita commit dulu. Commit. Nah, udah kita commit. Berarti langsung aja kita ke tadi order items. Nah, lock table. Berarti tadi nggak bisa jalan karena di sininya itu belum di commit. Oh, paham, paham. Berarti harus kita commit dulu lalu kita lock table. Nah, untuk selanjutnya kan udah di lock table nih. Berarti kita udah nggak bisa coba table itu order items tuh ada apa aja? Order items. Nah, di sini 20.007 bakal kita hapus ya. Kita coba kan kita udah nge-lock nih tabel order items apakah masih bisa kita edit. Kita bakal nge-delete from order items where di mana order nomnya itu 20.007 order nom 20.007. Oke, kita lihat apakah bisa. Nah, nggak bisa tabel produk delete was. Nih, tabel produk delete was not locked with lock tables. Nah, berarti nggak bisa karena udah kita kunci. Coba kita sekarang buka kuncinya dengan cara unlock tables. Di mana? Di sini copy aja. Sebentar. Dengan cara unlock di sini. Unlock tables order items. Unlock tables. Lalu kita lanjut aja kita run. Oke, udah kita run. Sekarang kita coba kita delete. Apakah bisa setelah kita buka buka lognya? Nah, bisa. Nah, berarti itu untuk fungsi dari delete 2007. Nah, hilang. Nah, paling itu aja. Kita udah mengcreate dua user tadi di awal, terus kita set password, terus kita grant, kita gunakan grant access, kita udah ngebahas, revoke juga udah, terus untuk user management, transaction udah, rollback juga udah, save point udah, lock table udah. Nah, mungkin itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.